Kali ini kita akan membahas film action lagi dengan judul Sniper Assassin N, yang rilis pada bulan Juli tahun 2020. Mengisahkan seorang sniper marinir Amerika, yang dijebak oleh pengusaha farmasi. Ia menyewa seorang sniper wanita yang handal, dari geng Yakuza, untuk melakukan berbagai aksi kriminal. Di awal film, kita diperlihatkan pada seorang sniper wanita seksi, yang berada di sebuah gedung, untuk menembak target yang sedang berpidato, bernama Bruno Diaz. Dia adalah tokoh bisnis negara Costa Verde, Amerika Tengah. Pagi harinya di kantor agen federal CIA kita diperlihatkan dengan agen John Franklin. Dia adalah kepala CIA dan wanita agen bernama Clover, yang bertugas sebagai pengumpul, dan pencari informasi tentang penembakan Bruno Diaz. Agen CIA sedang menyelidiki kasus pembunuhan Bruno Diaz. Di lokasi penembakan, mereka menemukan sebuah rambut, yang mana setelah diselidiki DNA tersebut dimiliki oleh Brandon Beckett. Mendapatkan bukti itu, lalu John memerintahkan anak buahnya, untuk menangkap Brandon. Di rumah Brandon menikmati masa cutinya, dia terlihat sedang asik bermain sebuah game, lalu ada seorang wanita yang sedang memakai baju putih, yang akan membunuh Brandon. Tidak lama kemudian, Brandon mendengar suara helikopter, lalu datanglah tim yang bertugas menangkap dirinya. Di sini Brandon tidak melakukan perlawanan sama sekali kepada petugas yang menangkap dirinya. Brandon adalah seorang marinir yang pernah bertugas di Afghanistan, dan salah satu sniper hebat, yang dimiliki Amerika. Terlihat wanita tersebut sedang menelpon seseorang, untuk menyampaikan bahwa Brandon telah ditangkap, sehingga ia harus menyiapkan rencana selanjutnya. Skin berpindah ke sebuah rumah sebagai markas CIA. Di sini Brandon diinterogasi oleh John Franklin tentang penembakan Bruno Diaz. Brandon mengatakan bahwa dirinya telah dijebak, namun ada bukti DNA. John menduga bahwa Brandon adalah pelakunya. Setelah itu, datanglah seorang bernama Zack Rosenberg, atau disebut juga dengan Kolonel Zero. Di sini, Zero akan membantu Brandon, untuk mengungkap siapa sebenarnya yang melakukan ini semua. Kemudian Brandon dibawa oleh petugas, untuk ditempatkan pada sel tahanan. Adegan berpindah ke sebuah bengkel, yang tempat itu adalah sarang mafia Rusia, dengan nama pimpinan Vasily Petrov. Lalu dia ditelepon oleh seseorang. Mereka ditugaskan untuk menyergap sebuah mobil yang membawa Brandon. Zero menemui Clover, untuk menanyakan perihal penembakan dan bukti yang ditemukan di sebuah gedung, tempat penembakan terjadi. Setelah melihat video itu, ternyata penembakan tersebut sekitar 1 mil dari lokasi tempat Bruno Diaz. Hanya orang yang terlatih seperti Brandon, yang mampu melakukan itu semua. Zero mengamati foto para petinggi politisi yang hadir pada saat pidato Bruno Diaz, merasa curiga dengan orang-orang di foto itu. Di sini Zero menanyai Clover perihal kedatangan mereka saat acara pidato tersebut. Brandon dibawa oleh tim CIA untuk ke tempat sel tahanan. Mafia Rusia yang telah disewa juga mulai bergerak, dan wanita Asia juga telah mengintai di atas bukit, menggunakan sebuah senapan sniper. Di perjalanan, Brandon sempat mengatakan kepada petugas, bahwa ada yang tidak beres di jalan tersebut. Tidak lama setelah itu, mereka pun dihadang oleh truk mafia Rusia. Dan terjadilah aksi baku tembak. Brandon minta dilepaskan borgolnya, supaya bisa membantu para petugas untuk melawan para mafia itu. Setelah semua petugas telah dihabisi mafia, akhirnya Brandon dapat melepaskan borgolnya, dan mengambil senjata petugas untuk menembaki mafia yang mendekati mobilnya. Wanita itu langsung menembak Brandon, tapi tembakan itu berhasil dihindari, dan tidak mengenainya. Dengan cepat Brandon berusaha melarikan diri menggunakan mobil yang sudah rusak parah. Zero yang menyelidiki kasus ini,
terus mencari informasi. Kali ini dia bertemu dengan seorang pria yang bernama Donald South. Dia adalah salah satu orang yang hadir pada saat penembakan Bruno Diaz. Dia adalah CEO perusahaan yang bergerak di bidang farmasi. Di rumah CIA, John mendapatkan laporan dari Peterson tentang penyerangan yang terjadi pada saat membawa Brandon. John menuduh ayahnya Brandon juga terlibat dalam penyerangan itu. Karena ada tembakan dari jarak jauh menggunakan senapan sniper, John lalu memerintahkan anak buahnya mencari Brandon yang saat ini belum diketahui keberadaannya. Di parkiran mobil, terlihat Brandon sedang ingin mencuri sebuah mobil, tetapi aksinya digagalkan oleh dua orang polisi yang sedang bertugas. Tapi Brandon mampu mengalahkan kedua polisi tersebut. Kemudian Brandon mendatangi seorang supir taksi yang melihat kejadian itu, untuk membawanya keluar dari tempat tersebut. Pada esok harinya Brandon menyuruh supir taksi tersebut, untuk keluar dari mobilnya, dan memberi sebiji apel kepada supir taksi itu. Skin berpindah ke Zero yang mendatangi sebuah perusahaan, untuk melakukan investigasi, dan bertemu seorang pria jangkung bernama Drake Phoenix. Ia adalah kepala keamanan pada perusahaan tersebut. Tujuannya Zero di sini untuk bertemu dengan Josh Strayhom, yaitu seorang akunting perusahaan itu. Namun ternyata Josh lagi sakit, dan tidak sedang berada pada perusahaan tersebut. Setelah cukup berbincang dengan Drake, Zero pun pergi. Kembali ke kantor CIA, terlihat Clover mendapatkan telepon dari Zero. Dia menanyakan tentang Drake Phoenix. Saat telepon sedang berlangsung, tiba-tiba datanglah John, dan Clover ditegur karena tidak fokus mencari informasi tentang Brandon. Zero terlihat sedang di rumah sakit untuk menemui Petrov, karena hanya dia mafia yang selamat pada saat terjadi penyerangan Brandon, tetapi dokter menolaknya karena alasan baru saja melakukan operasi. Zero membangunkan Petrov, untuk menginterogasinya dengan cara barbar, tetapi Petrov tidak mengetahui orang itu, karena suaranya dilacak. Namun dia hanya mendengar suara helikopter pada saat orang tersebut menelpon dirinya. Setelah mendapatkan informasi, Zero pun meninggalkan rumah sakit. Adegan kembali ke Brandon, sedang berjalan di sebuah hutan. Ternyata dia mendatangi kediaman ayah Brandon yang bernama Thomas Beckett, dan menanyakan apa yang terjadi. Malam harinya Brandon minum ciu, bersama ayahnya, dan berbincang-bincang. Diketahui Thomas dulunya adalah seorang mantan marinir sniper handal. Sebelum pensiun, ia pernah mendapatkan misi di Vietnam, untuk membunuh kolektor pajak terkenal bersama rekannya, yang pernah menyebut kata-kata Audi Vide Tace. Namun itu adalah bahasa Latin, dan sampai sekarang, Thomas tidak mengetahui apa artinya dalam kata tersebut. Ternyata rekannya telah ditangkap oleh penjahat, dan disandera, karena jarak yang cukup jauh untuk menembak. Thomas yang menggunakan senapan untuk menyelamatkan rekannya. Ternyata tembakan Thomas meleset, dan mengenai penjahat serta rekannya juga, sehingga keduanya meninggal. Zero dan CIA sedang mencari informasi tambahan di sebuah rumah Brandon. Di tempat itu, Zero menemukan sebuah foto marinir yang mirip dengan Drake Phoenix. Lalu Zero mengirimkan foto tersebut kepada Clover. Ternyata orang yang dalam foto tersebut bernama Sersan Clark McConnell. Dia adalah buronan perang dan pernah satu tim dengan Brandon, yang sudah tewas 5 tahun lalu. Zero menemukan Josh Strayhom di parkiran, untuk menanyakan Drake Phoenix, dan menanyakan bekerja untuk siapa. Josh mengaku dia dipaksa dan diancam oleh Drake, untuk menggelapkan jutaan dolar dari merger perusahaan Novasil. Jika Costa Verde berhasil menjalin kesepakatan dengan Amerika, maka saham Novasil akan merosot. John memerintahkan petugas, menyergap kediaman Brandon dan Thomas, untuk menangkap mereka berdua. Tapi ayahnya telah mengetahui kedatangan mereka dari kamera pemantau, lalu Brandon disuruh ayahnya untuk pergi lewat terowongan rahasia. Zero menelpon John, untuk menjelaskan bahwa Drake adalah pelaku pembunuhan Bruno Diaz, lalu John menyuruh petugasnya mundur.
Tiba-tiba petugas ditembaki oleh seseorang yang membuat situasi semakin kacau. Lalu John menuduh Brandon yang melakukan semua itu. Melihat tembakan itu, Brandon dan ayahnya mencari posisi sniper yang menembaki petugas. Ternyata pelakunya adalah seorang wanita. Dia merasa tidak adil karena kalah jumlah. Wanita itu dengan cerdiknya menembak pelatuk senjata petugas untuk mengalihkan perhatian, untuk kabur. Melihat itu, Brandon lalu mengejarnya dan Thomas berhasil menembak senapan sniper musuh, sehingga tidak bisa digunakan lagi. Kita diperlihatkan aksi pertarungan Brandon dengan wanita tersebut, ternyata ia sangat terlatih dalam bela diri sampai Brandon kewalahan menghadapinya. Atas bantuan ayahnya Brandon pun selamat, dan mereka berdua berhasil menangkapnya. Setelah diinterogasi nama wanita tersebut adalah bernama Mifune atau disebut Lady Death. Semasa kecil dia hidup di lingkungan kriminal bersama dengan geng Yakuza, yang berasal dari Jepang. Dia disewa oleh Phoenix untuk melakukan aksi kriminal termasuk membunuh Bruno Diaz. Di sisi lain Zero ke rumah Phoenix, untuk mencari informasi lagi. Karena tidak ada orang di rumah itu, Zero masuk dengan cara memecahkan kaca pintu rumah, dan perlahan menyusuri setiap sudut ruangan. Di dalam kasur Zero menemukan sebuah kotak yang berisi paspor Brandon, dan beberapa tiket taksi air yang telah digunakan oleh Phoenix. Di sisi lain Brandon menelpon John, untuk mengatakan mereka telah menangkap wanita yang menyebabkan kekacauan. Dengan cepat John kembali memerintahkan anak buahnya ke tempat Brandon. How routine are these departures? Zero pergi ke dermaga taksi air untuk mengetahui jadwal keberangkatan. Di sana dia melihat helikopter yang melintas, lalu Zero teringat dengan ucapan mafia Rusia, yang menyinggung helikopter. Zero pun minta diantarkan ke pulau yang memiliki helipad. Di kantor CIA John Franklin meminta maaf, dan Brandon dibebaskan atas tuduhan penembakan Bruno Diaz. Karena yang melakukan itu semua adalah Lady Death, mereka pun mulai menyusun sebuah rencana untuk menangkap Phoenix, dengan cara Brandon berpura-pura telah ditangkap oleh Lady Death dan menyerahkan diri kepada Phoenix. Brandon mengajak kerja sama dengan Lady Death, dengan jaminan menghapus seluruh kejahatan yang telah dilakukannya. Lady Death yang setuju dengan tawaran mereka, lalu menelpon Phoenix, mengatakan dirinya telah menangkap Brandon. Singkat cerita, Zero berhasil memasuki rumah tersebut. Phoenix yang mengetahui kedatangan Zero, lalu dia menyerangnya. Phoenix pun berhasil mengalahkan Zero, dan hampir menghabisi Zero, tapi Donald mencegahnya, karena Donald tidak ingin terjadi pembunuhan di rumahnya. Kesimpulannya, ini semua adalah ulah Donald South dan Phoenix sebagai kaki tangannya. Tujuan mereka untuk melancarkan misinya dengan cara menyingkirkan Bruno Diaz supaya tidak ada saingannya dalam berbisnis. Zero yang kalah, telah ditawan oleh mereka. Di tengah perbincangan, mereka mendengar bel yang menandakan Lady Death telah datang dengan membawa Brandon. Terlihat Phoenix sangat senang, karena Brandon telah ditangkap. Dulunya Brandon dan Phoenix adalah rekan satu tim saat bertugas di Afghanistan. Saat di dalam rumah Phoenix melihat petugas, dan menembak Lady Death, kemudian Brandon menyerang Phoenix dan aksi baku hantam terjadi. Akan tetapi Brandon yang kalah di pertarungan berhasil disandera Phoenix dengan pistol di kepala Brandon. John yang melihat itu, memerintahkan Thomas menembak Phoenix untuk menyelamatkan Brandon. Karena jarak yang terlalu jauh, dan angin terlalu kencang Thomas tidak sanggup melakukan tembakan itu. Ketika keadaan semakin genting, tak diduga Brandon mengatakan, "Audi vide tace, aku mempercayaimu ayah." Mendengar kata-kata itu, akhirnya Thomas menarik pelatuk senapannya. Let's wrap this up. Great job, Delta. Di sisi lain, Donald South berhasil ditangkap dengan bantuan Lady Death.
dan Brandon berterima kasih kepada Zero, karena telah membantu mengungkapkan kasus ini. Thank you. Lalu Brandon menghampiri ayahnya. Thomas mengatakan, itu adalah tembakan tersulit yang pernah ia lakukan. Kemudian Brandon memeluk ayahnya, dan film selesai.